Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oneng Siti Rukoyah, mahasiswi PGSD Bumi Siliwangi, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran di kelas 3, tema 7 tentang perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi di pembelajaran ke-1. Selamat menyaksikan. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, simaklah teks berikut dengan seksama. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu, orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Nah, sekarang coba kalian amati teks tersebut, lalu tuliskan isi cerita dari setiap paragrafnya. Setelah kalian menuliskan isi cerita dari setiap paragraf, sekarang saatnya bercerita. Berikut terdapat beberapa gambar mengenai perkembangan menggunakan alat transportasi. Coba kalian amati lalu urutkan dengan memberi nomor pada kotak yang tersedia. Lalu ceritakan mengenai gambar yang kalian amati. Berdasarkan gambar yang telah kalian amati, terdapat salah satu alat transportasi yang banyak digunakan. Apakah itu? Ya, jawabannya adalah mobil. Nah, apakah kamu suka naik mobil? Tentu suka ya. Sekarang, maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil-mobilan dari kardus bekas. Untuk membuat mobil-mobilan dari kardus bekas, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada kertas putih polos, ada penggaris, gunting, spidol, selotip, lem. Berhubung tidak ada cutter, maka saya menggunakan silet. Dan ini yang utama, yaitu kardus bekas. Dan ini untuk nanti menghias mobil-mobilannya. Ini ada pita. Langkah selanjutnya adalah membuat pola pada samping kanan kiri dan kardus tersebut. Nah, kalian dapat menggunakan penggaris dan spidol untuk menggambar polanya. Mari kita buat pola untuk pintu mobilnya. Nah, setelah membuat pola untuk pintu pada mobilnya, jadi sekarang langkah selanjutnya adalah memotong garis pintu yang sudah digambar ini ya. Kita tentukan dulu bagian depan dan belakang mobil. Nah, saya menentukan bagian depannya yang ini ya. Maka dari itu, kita memotong bagian belakangnya pintu dulu. Nah, setelah pintu mobil telah terbentuk, langkah selanjutnya adalah membuat pola
untuk kaca depan. Jadi di sini ya, membuat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Nah, buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Yuk, kita lakukan sekarang. Berhasil mengamati mobil-mobilan dari kardus bekas ini, kalian dapat menemukan beberapa bangun datar. Salah satunya adalah persegi panjang. Dan jika kalian ingin menghias kaca mobil depan ini, kalian dapat menggunakan pita. Kalian dapat mengelilingi kaca mobil tersebut dengan menggunakan pita ya. Nanti setelah berhasil, kalian dapat mengguntingnya sesuai ukuran bangun datar tersebut. Pemasangan pita pada kaca mobil telah selesai. Caranya seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, yaitu dengan cara menambahkan setiap tepi pada kaca mobil. Selesai. Terdapat beberapa kegiatan yang kalian lakukan dalam membuat kerajinan, seperti memotong, melipat, dan menempel. Nah, itu cara-cara yang dilakukan dalam membuat kerajinan tangan.